Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Ayu Merwati pada mata pelajaran akuntansi keuangan. Materi hari ini adalah transaksi keuangan penjualan barang dagang. A. Hakikat penjualan barang dagang secara kredit. Pengertian penjualan kredit. Secara umum yang dimaksud dengan penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya akan diterima dalam jangka waktu tertentu setelah penjualan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menurut pengertian penjualan secara kredit, terdapat berbagai macam fungsi. Yang pertama, fungsi penjualan, yang kedua, fungsi kredit, yang ketiga, fungsi gudang, yang keempat, fungsi pengiriman, yang kelima, fungsi penagihan, dan yang keenam, fungsi akuntansi. Adapun unsur-unsur akuntansi terbagi menjadi 7. Yang pertama, adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit. Yang kedua, adanya kerjasama pemberi kredit kepada penerima kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu pada masa yang akan datang. Yang ketiga, adanya persetujuan berupa kesepakatan antara kreditor dengan pihak lainnya yang berjanji akan membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Yang keempat, adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit. Yang kelima, adanya unsur waktu. Yang keenam, adanya unsur resiko. Dan yang ketujuh, adanya unsur bunga. Pencatatan penjualan barang dagang secara kredit. Pihak penjual ataupun pembeli dalam penjualan ataupun pembelian kredit akan sama-sama melakukan pencatatan. B. Penjualan dengan wesel. 1. Surat wesel. Surat wesel adalah surat perintah dari seseorang atau suatu badan yang berpiutang untuk membayar suatu jumlah atau harga tertentu pada tanggal tertentu kepada seseorang atau suatu badan tertentu yang berhutang. Ada beberapa macam wesel, antara lain yang pertama, wesel umum. Yang kedua, wesel atas pengganti penerbit. Yang ketiga, wesel atas penerbit sendiri. Yang keempat, wesel untuk perhitungan pihak ketiga. Yang kelima, wesel inkaso. Yang keenam, wesel berdomisili. 2. Kegunaan wesel, yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai alat kredit, sebagai alat pemindahan hak untuk menagih, dan sebagai keterangan dalam memindahkan kewajiban membayar. C. Penjualan angsuran. Pengertian penjualan angsuran menurut Alan L. Drebin adalah penjualan barang dagangan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Perbedaan antara penjualan kredit dan penjualan angsuran yaitu sebagai berikut. A. Periode penjualan angsuran lebih lama, yaitu 6 bulan sampai 5 tahun daripada penjualan kredit biasa yang umurnya 30 hari sampai 60 hari. B. Pada kredit biasa, perpindahan hak milik barang kepada pembeli langsung terjadi pada saat transaksi penjualan, tetapi hal tersebut tidak terjadi pada penjualan angsuran. C. Resiko kerugian tidak tertagihkan piutang dan biaya penagihan piutang akan lebih besar jumlahnya pada penjualan angsuran daripada penjualan kredit biasa. D. Dalam penjualan angsuran biasanya dibuat perjanjian antara pembeli dengan penjual sehingga penjual tidak dirugikan terlalu besar jika terjadi pemilikan kembali terhadap barang yang telah dijual secara angsuran. Bentuk perjanjian atau kontrak penjualan pada penjualan angsuran yaitu sebagai berikut. A. Perjanjian penjualan bersyarat atau conditional sales contract. B. Perjanjian bukti pemilikan sebagai jaminan kredit. C. Perjanjian jaminan kepada pihak ketiga. D. Perjanjian beli sewa atau lease purchase, di mana barang yang telah diberi diserahkan kepada pembeli. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Bagi yang kurang mengerti atau belum paham, boleh chat personal ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.